Jadi minggu yang sebelum, minggu lalu ya kita telah berbicara tentang bagaimana Tuhan dan juga kasih karunia-Nya yang mengagumkan itu telah menyelamatkan kita semua dan kita harus ya kita ada kita juga memainkan peranannya di dalam itu ya dan karena kita diselamatkan oleh kasih karunia itu melalui iman kita. Di saat kita meletakkan iman kita di dalam Tuhan, ya, kita akan dapat ya, kita akan dapat merasai ataupun ya karena Tuhan memberikan ya karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya yang percuma itu ya kita dapat merasai kasih karunia-Nya itu dan saya tidak tahu bagaimana dengan ya dengan saudara tapi saya tahu saya tidak melakukan ya saya tidak ada melakukan sesuatu yang sempurna karena saya bukan orang yang sempurna jadi saya memerlukan Tuhan dan saya memerlukan kasih karunia Tuhan jadi saya berharap saudara juga ya merasakan yang sama ya dan karena banyak daripada kita itu kita tidak tahu ataupun kita tidak faham ya karena kita memikir kita dapat ke dalam posisi yang sekarang kita dapat di dalam kita berada di dalam situasi yang ini sekarang ya dalam hidup kita sekarang ini karena kerja kita sendiri karena kita yang kerjakan karena kita yang dapatkan jadi kita memikir oh ini memang hasil kerja saya ya tetapi apa yang kita tidak paham itu adalah kasih karunia Tuhan itu yang membantu kita untuk hidup di dalam hidup kita yang sekarang amin dan hari ini saya mau kita pergi ke dalam Roma pasal 10 ayat 13 dia mengatakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan ya sebarang siapa bermaksud sesiapapun yang berseru ya sesiapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan tuliskan ini ya saudara-saudari saya telah diselamatkan I am saved ya apa yang saya mau kita faham daripada ini itu adalah perkataan itu adalah kata kerja yang lepas bermaksud sesuatu yang telah dilakukan ya karena ada perkataan telah di depan itu ya telah diselamatkan ya kalau kita lihat perkataan ini ya saudara-saudari di dalam bahasa Greek ya ini adalah sozo ya S O Z O ya definisi sozo ini ataupun diselamatkannya itu sangat sangat mudah sangat simple ya untuk menyelamatkan sesuatu daripada bahaya ya menyelamatkan kita juga tahu apa maksud ya selamat ataupun menyelamatkan atau diselamatkan amin dan hari ini ya saudara-saudari saya hanya ada satu poin untuk kita dan saya percaya poin ini adalah poin yang paling-paling hebat ya antara poin-poin yang saya pernah bagi dalam 3 minggu ini ya. Jadi poin saya yang hanya satu untuk hari ini adalah penyelamatan, salvation. Keselamatan itu adalah sesuatu yang kekal ya masa lalu, sekarang dan masa depan. Ya, mari kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 23 ya. Mengatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saya percaya kita juga boleh menghafal ayat ini, kita juga telah menghafal ayat ini dalam hidup kita sebagai seorang Kristen ya, karena kita sangat tahu ayat ini sangat famous ya. Dan kadangkala saya juga berharap ya kita dapat terbalikkan ayat firman Tuhan ya supaya kita boleh berikan dulu berita yang bagus kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Ya, kadangkala kita berharap ya kita boleh berkata, saya ada tahu sesuatu ya. Kalau kita meletakkan iman kita di dalam Tuhan, ya, dia mengatakan kita akan mendapat hadiah ataupun upah yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus ya kalau kita meletakkan saja iman kita dan orang yang mencipta idea ini ya dia mengatakan kalau kita tidak meletakkan iman kita di dalam dia ya upah dosa itu adalah maut ya betapa bagusnya kalau kita dapat berikan dulu berita yang bagus baru berita yang buruk ya ini bunyinya lagi bagus didengarin ya saudara-saudari kalau sewaktu kita memberikan Injil
ya. Dan saya mau kita faham, Injil itu bermaksud berita bagus. Ya, jadi kita sebagai umat gereja, kita harus memberikan berita bagus kepada semua orang, kepada sesiapa yang belum mengenali Tuhan, kepada sesiapa yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat, ya. Saya ya karena itu bagus ya kalau kita dapat berikan berita bagus dulu, ya. Kita boleh beritahu mereka, Anda telah ditebuskan, Anda telah diselamatkan, Anda telah disembuhkan, dan Anda telah dibenarkan, ya. Betapa bagusnya kalau kita dapat ya berikan berita bagus dahulu, ya. Karena kita boleh beritahu mereka, ya, banyak lagi yang boleh kita lakukan, atau banyak lagi yang telah Tuhan simpankan untuk kita, ya, kalau kita hanya kalau kita hanya percaya di dalamnya, ya. Betapa bagusnya, ya. Dan hari ini saya mau berikan kita beberapa ayat-ayat dalam firman Tuhan, karena saya mau kita tahu ini bukan saya yang cipta, ini bukan saya saja katakan, tetapi ini semua ini adalah dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, ya. Jadi mari kita pergi ke 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Dia mengatakan, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ya, Tuhan sendiri yang memberikan janji ini kepada kita, saudara-saudari. Hidup yang kekal. Ya, siapa yang tidak mau hidup yang kekal, ya? Haleluya. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 katanya, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, ini ya tadi ayat yang sebelumnya dalam Roma 10 ayat 13 dia katakan, barang siapa yang berseru, dia berkata sesiapapun yang berseru ke dalam nama Tuhan. Maksudnya sesiapapun yang percaya. Dan di ayat yang 1 Yohanes 5 ayat 13 ini mengatakan, ya, supaya kamu yang percaya, ya, kamu yang percaya, sesiapapun yang percaya, ya, kamu harus tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Dia di sini, ya, saya suka ayat ini karena dia tidak mengatakan uh, kamu harapkan yang kamu tahu, bukan. Dia katakan tahu, ya, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat itu sangat-sangat ya plain begitu saja, ya, saudara-saudari. Dia tidak mengatakan kamu harus berharap, ya, kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu berharaplah kamu dapat hidup yang kekal. Ya, bukan begitu, ya. Dia katakan kamu harus tahu kamu memiliki hidup yang kekal kalau kamu percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan ya, Tuhan, apa yang Tuhan mau kita fahamkan di sini adalah kita bukan diselamatkan hanya sementara, tetapi selamanya, abadi, eternal. Ya, God does not save us temporarily, but eternally. Dia menyelamatkan kita. Dan saya paham kalau konsep ini agak sukar untuk kita pahami, ya, karena ini konsep abadi, ya, konsep eternal, ya, saudara, ya. Karena kita melihat waktu atau kita melihat masa dalam hidup kita itu sebegini, ya, kita lihat direct terus, ya, maju ke depan, tetapi Tuhan melihat masa, ya, begini, ya, saudara-saudari, yang melintang atau apapun dipanggil ini. Ya, dia lihat masa karena dia tahu apa yang dia sudah plan, dia sudah tahu apa yang kita akan memiliki dalam hidup kita. Dia sudah tahu, ya. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu. Dan di dalam Alkitab Nabi Musa juga mempunyai masalah yang sama seperti kita, ya, saudara-saudari. Karena di dalam perjanjian lama, ya, Tuhan berkata kepada Musa, dia kata, pergilah ke Raja Fir'aun dan beritahukan kepada dia untuk melepaskan orang-orangku, untuk melepaskan anak-anakku, atau melepaskan umat-umatku. Dan Nabi Musa dia mengatakan, Tuhan, kamu tahu saya tidak pandai bercakap, atau saya tidak boleh, ya, tidak, ya, agak sukar untuk saya bercakap, dan kamu mau saya pergi ke Raja Fir'aun untuk memberitahu kepadanya melepaskan orang-orangmu. Ya, Musa kata tentu tidaklah, ya. Dan Tuhan mengatakan, oke, saya biar, ya, Aaron pergi denganmu, ya, untuk bercakap, ya, untuk kamu, tetapi kamu harus mengatakan kepada Raja Fir'aun untuk melepaskan umatku. Dan
Nabi Musa mengatakan, oke, saya pergi ke Raja Fir'aun ya, saya pergi Tuhan, saya pergi, saya dengar ya panggilan kamu. Dan tetapi saya harus memberitahu mereka siapa yang menyuruh aku atau menyuruh saya untuk memberitahu hal ini. Dan Tuhan mengatakan, beritahu mereka aku, aku. Dan Nabi Musa mengatakan, aku apa? Ya, aku yang ini, aku yang itu, aku yang dari ini, aku yang dari itu. Tuhan mengatakan karena aku abadi, because I'm eternal, so aku tidak boleh mengatakan aku itu adalah apa. Tetapi beritahu kepada mereka, aku adalah aku. I am that I am. Ya, I am that I am. Tuhan Yesus mengatakan aku adalah aku, karena Tuhan Yesus ya dia itu Tuhan Yesus itu adalah sebelum waktu yang kita ciptakan dalam dunia ini ya, kita semua tahu kita ada waktu permulaan dan juga waktu pengakhiran di dalam hidup kita, tetapi karena Tuhan tidak mempunyai waktu, tidak memiliki waktu, dan dia berdiri di luar waktu. Jadi dia tidak boleh mengatakan dia itu adalah apa. Tuhan itu adalah apa. Jadi dia mengatakan aku adalah aku. Dan saya mau ini menjadi satu dorongan kepada sesiapapun, karena situasi kamu yang sekarang, situasi buruk kamu yang sekarang, situasi yang tidak bagus dalam hidup kamu sekarang itu bukan baru di dalam Tuhan. Itu bukan pertama kalinya Tuhan dia dapat sesuatu ya, situasi yang sebegini. Itu bukan pertama kalinya Tuhan melihat situasi yang begitu dalam hidup kita. Ya, dia telah melihat banyak situasi di dalam banyak kehidupan dalam dunia ini. Jadi Tuhan mengatakan aku adalah aku. Dan di sini konsep keselamatan atau penyelamatan abadi. Ya, karena Tuhan sewaktu dia menyelamatkan kita, dia tidak hanya menyelamatkan kita dari waktu yang kita membuat dia sebagai juru selamat juru selamat kita dalam hidup kita, tetapi dia akan pergi balik di dalam hidup kita yang lama. Dia juga akan menyucikan kita daripada hidup yang lama sehingga hidup yang akan datang. Ya, saya mau kita fahamkan ini ya saudara-saudari. Tuhan Yesus dia tidak hanya menyelamatkan kita yang sekarang, tetapi dia juga menyelamatkan kita yang dahulu. Dan dia mau mengatakan kepada kita, um, saya bukan akan membantu kamu atau akan menyelamatkan kamu sementara sahaja, tetapi karena aku yang ada, aku yang sudah ada, dan aku yang akan datang yang akan menyelamatkan kamu. Ya, I was, I am, and I am to come. So dalam buku Wahyu ya, Nabi Yohanes dia ada menulis ya 5 kali dalam buku Yahud, dan saya mau kita lihat ini karena saya mau kita tengok, saya mau kita lihat yang Tuhan ini adalah abadi, Tuhan itu adalah selamanya. Ya, dalam Wahyu pasal 1 ayat 4, dia mengatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Dia mengatakan di situ ya, dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia ulangi itu ya saudara-saudari. Dan Wahyu pasal 4 ayat 8 mengatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ya, dalam Wahyu saya berikan 5 ya, semuanya ya saudara-saudari. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 17 mengatakan, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja.
Dan yang terakhir dalam Wahyu pasal 16 ayat 5 mengatakan, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Dan ayat yang paling famous dalam Alkitab ya, Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Tuhan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah akan berubah, tidak akan pernah berubah, karena di ayat dalam buku Alkitab kita itu terang ya, sangat terang ya saudara-saudari, mengatakan Tuhan Yesus yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Ya, Tuhan Yesus yang sama baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Mengapa saya memberikan semua ini saudara-saudari? Karena saya mau kita tahu di saat kita diselamatkan, Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita yang ada sekarang, ya. Kalau di saat kita meletakkan iman kita, di saat kita percaya kepada Yesus, ya, karena Dia itu adalah abadi, kita akan merasakan ya penyelamatan yang dulu, sekarang dan juga yang akan datang. Ya, dia itu adalah Tuhan yang memberikan saya peluang untuk tahu saya telah diselamatkan, saya sedang diselamatkan, dan saya akan diselamatkan. Ya, kita main dengan perkataan, tetapi itu adalah firman Tuhan saudara-saudari ya. Kita yang diselamatkan, ya, kita diselamatkan, kita akan diselamatkan, dan kita diselamatkan, sedang diselamatkan, dan kita akan diselamatkan. Ya, jadi dia di saat manapun dalam hidup kita, di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, tidak kira umur kamu 15 ataupun 23, 43 ya, ataupun 90 tahun ya, Tuhan mengatakan saya akan menyelamatkan kamu yang sekarang, saya akan menyelamatkan kamu yang dahulu, dan saya akan menyelamatkan kamu yang akan datang. Ya, saya mau kita paham konsep ini, tetapi ya saya ulangi ya saudara-saudari, kasih karunia Tuhan ataupun anugerah Tuhan bukanlah satu lesson untuk kita pergi berbuat dosa. Hanya karena malam ini saya katakan Tuhan Yesus adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya, bermaksud ya kasih karunia Tuhan itu adalah sama hari ini, kemarin, dan seterusnya. Tetapi ya itu bukan satu lesson untuk kita berdosa ya saudara-saudari. Jangan kita putar belitkan ayat firman Tuhan ya. Kita tidak boleh putar belitkan ya, walaupun dalam Alkitab mengatakan Tuhan menyelamatkan kita yang sekarang, dahulu, dan yang akan datang. Ini bermaksud Tuhan telah menyucikan kita di saat dia disalibkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu ya. Darahnya menyucikan kita daripada orang yang kotor menjadi orang yang bersih, dan Tuhan mengatakan saya sudah menyelamatkan kamu yang sekarang, saya juga akan menyelamatkan kamu, hidup kamu yang dahulu. Karena mengapa saya mengatakan begini? Karena ini yang terjadi di dalam gereja ya. Mengapa banyak gereja hari ini dia menjadi gereja yang lumpuh, paralyzed church? Karena kita menjadi orang yang baharu di dalam Tuhan, tetapi kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan apa yang kita lakukan dahulu, orang lama kita ya. Dan kita masih lagi ya masih struggle ya untuk hidup kita yang lama, dan itu membuat kita merasakan kita tidak berubah walaupun kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita ya. Tetapi Tuhan mengatakan di sini, apa yang kamu perlu lihat di sini adalah kamu tidak pernah berubah ya. Kamu tidak pernah berubah, tetapi aku telah mengubah segalanya untuk kamu. Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak berubah saudara-saudari. Dia mengatakan aku telah mengubah segalanya untuk kamu. Dan apa yang perlu kamu lakukan sekarang itu adalah kamu harus letakkan iman kamu dan kepercayaan kamu di dalam aku. Sangat-sangat mudah ya saudara-saudari, sangat-sangat mudah untuk kita menerima kasih karunia Tuhan. Dan itu adalah percuma, kita tidak perlu melakukan apapun, hanya dengan meletakkan iman dan kepercayaan kita ke dalam Tuhan, akan Tuhan melepaskannya, memberikan kita kasih karunia-Nya. Amin. Dan saya ya seperti yang saya katakan minggu lalu ya, jika ada seseorang memberikan kita sesuatu,
kita akan rasa terhutang budi kepada orang itu, dan kita sanggup melakukan apapun untuk orang itu karena kita rasa terhutang budi. Dan begitu jugalah kita melayani Tuhan hari ini karena kita rasa terhutang budi kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menyucikan kita daripada dosa-dosa kita. Sekarang kita terasa terhutang budi kepada Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan ya. Minggu-minggu dalam gereja kita melayani Tuhan ya. Tuhan, saya melayani kamu hari ini, saya memberikan offering saya, persembahan saya hari ini ya, lebih besar daripada minggu lalu ya Tuhan. Ya, karena saya terhutang budi kepada kamu. Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana kamu terasa terhutang budi atas sesuatu yang saya telah berikan secara percuma, melainkan kamu yang melakukan hal itu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kita tidak perlu rasa terhutang budi kepadanya karena Dia memberikan kasih karunia-Nya itu secara percuma. Dan saya berharap kita dapat berdiri hari ini saudara-saudari dan mengatakan dengan sepenuh hati kita ya, yang saya telah diselamatkan. Karena Tuhan ya, Tuhan mengatakan kamu telah diselamatkan. Dia bukan mengatakan kamu sedang diselamatkan atau kamu dalam proses penyelamatan, tetapi dia mengatakan kamu telah diselamatkan. Dan di sini kita harus paham ya saudara-saudari, Tuhan tidak mengatakan semua ini ataupun ya memanggil kita orang selamat di masa hadapan. Bukan. Tuhan memanggil kita di saat sekarang, di saat hari ini. Dia mengatakan kita telah diselamatkan. Apa yang penting sekarang itu adalah kamu meletakkan iman kamu, meletakkan kepercayaan kamu di dalam Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Dan ya, karena kenapa saya hanya fokus di dalam masa lalu, ya karena masih ramai di antara kita yang masih mempunyai masalah dengan hidup kita yang lalu. Ya, kita masih berpikir ataupun kita masih teringatkan hidup kita yang lalu, ataupun kita masih melakukan hal-hal yang kita lakukan di masa yang lalu pada hari ini. Jadi Tuhan mengatakan, saya telah menyucikan kamu, ya, saya menyelamatkan kamu hari ini, tetapi saya juga telah menyucikan kamu yang dahulu. Dari apa yang kamu lakukan, ya, dosa yang pertama kamu lakukan sehingga dosa yang kamu lakukan hari ini. Aku telah menyelamatkan kamu, aku telah menyucikan kamu. Ya, Tuhan mengatakan, ya, kalau kita faham ini ya saudara-saudari ya, kalau kita fahamkan konsep ini, kita akan mempunyai ketenangan di dalam hari ini, hidup kita yang hari ini, dan kita akan mempunyai keyakinan ataupun iman kita ya untuk masa hadapan kita. Tetapi kalau kita tidak memahami konsep ini, dan saya percaya kebanyakan yang masih belum ya mau mempercayai konsep ini ataupun belum memahami konsep ini ya, kita akan mempunyai tekanan di dalam hidup kita yang sekarang, dan kita akan ada ketakutan untuk masa depan kita. Ini yang terjadi dalam hari ini. Ini yang terjadi dalam umat-umat Kristen, ya, anak-anak Tuhan hari ini, ya, sentiasa bertanyakan kepada Tuhan, Tuhan apa saya akan dapat kerja ini? Apa saya akan masuk dalam sekolah itu? Apa saya akan berkawin suatu hari nanti? Atau adakah orang yang menyukai saya hari ini? Kita hanya bertanya kepada Tuhan. Dan kita harus tahu ya saudara-saudari, kita bercakap ataupun kita berbicara kepada Tuhan yang Maha Tahu. Saya katakan tadi, Tuhan melihat waktu dalam hidup kita itu seperti ini ya, seperti satu folder ya saudara-saudari. Dia melihat waktu, jadi dia tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dan kita harus berhati-hati di saat kita berbicara kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu semua rencana di dalam hidup kita ya, sebelum kita ya diformasikan di dalam rahim ibu kita. Ya. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segala rencana dalam hidup kita. Ya. Dan kita harus paham saudara-saudari, kita harus
ya kita harus simpan ini dalam pikiran kita. Kita tidak memberi karena kita takut akan sesuatu, atau kita takut kalau Tuhan tidak membawa kita ke dalam syurga, dalam kerajaannya, ya. Tetapi saya memberi karena saya cinta akan Tuhan, ya. Karena saya cinta akan Tuhan, saya akan saya akan mentaati, ya, firman-firmannya. Dan karena saya mentaati firman-firman Tuhan, ya, berkat-berkat Tuhan itu akan datang pada hari esoknya. Jangan kita memberi, jangan kita melayani disebabkan kita takut, ya, karena ketakutan di dalam hidup kita, karena kita takut yang kita tidak akan mempunyai kasih karunia Tuhan, yang kita tidak akan dapat menaiki, ya, van on the way untuk pergi ke surga, ke kerajaan Tuhan. Ya, jangan kita melayani dan jangan kita memberi karena ketakutan, saudara-saudari. Kita harus memberi dan melayani, ya, karena kita cinta akan Tuhan. Dan kita harus meletakkan, ya, kita harus meletakkan iman kita di dalam Tuhan. Itu yang sangat penting. Dan apa yang paling penting di sini adalah, ya, saudara-saudari, ya, jangan kita berhenti percaya. Jangan kita berhenti percaya akan Tuhan. Karena saya tahu banyak di antara kita, ya, kita sering juga pergi ke alkohol, semua itu, ya, minuman-minuman keras untuk mencari ketenangan di dalam hidup kita, ya. Tapi kalau kita pusing kepada semua itu, ya, bagaimana kalau kita pusing kepada Tuhan? Karena Tuhan yang akan memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Amin. Dia yang akan memberi ketenangan. Dan walaupun banyak kali kita langgar peraturannya Tuhan, tidak mentaati firman-Nya Tuhan, ya, tapi di saat kita berpaling balik kepada Dia, di saat kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya datang, saya mau, ya, meminta pengampunan, Tuhan akan tetap mengampuni kita. Dia akan tetap memberi pengampunan dan Dia akan tetap menerima kita, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih, dan Dia akan memberi kita kasih karunia-Nya Tuhan. Amen. Dan itu yang saya mau kita fahamkan hari ini, saudara-saudari, ya. Tuhan Yesus, Dia telah menyelamatkan kita yang hari ini, dan juga masa lalu kita, hidup kita yang lalu, dan juga hidup yang akan datang. Karena Dia adalah Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Amin. Kalau kita meletakkan saja iman kita, kalau kita percaya saja, teruskan percaya, ya, saudara-saudari, teruskan percaya. Karena di saat kita walaupun kita berdosa, walaupun kita orang yang kotor, tetapi di saat kita meminta pengampunan, ya, dalam Alkitab, ya, dalam buku Lukas, ya, ayat pasal 15 di situ, ya, dia memberikan tiga contoh parables. What do you say parables? Tiga contoh dalam Alkitab, ya, di mana mengatakan, contoh yang pertama adalah dia akan meninggalkan, ya, domba-dombanya yang 99 itu untuk mencari domba yang satu yang sudah hilang. Di saat dia menjumpai domba yang hilang itu, dia terus bersukacita, bersorak-sorai, karena satu saja, ya, saudara-saudari, dalam surga itu semuanya akan bersorak-sorai. Jadi di saat kita berbalik kembali kepada Tuhan, ke pangkuan Tuhan, kita meminta pengampunan, ya, kita mau Tuhan mengampuni kita, dan kita mau berhidup baru, mereka di surga itu akan bersorak-sorai, saudara-saudari, ya, bersorak-sorai. Karena Tuhan itu sangat-sangat excited, ya, untuk penyelamatan kita. Amin. Dan kita tidak perlu mencari lagi apa yang kita sudah ada, saudara-saudari. Saya mau kita berhenti masuk ke gereja hanya mencari untuk mencari ketenangan ataupun mencari penyelamatan, ya, walaupun penyelamatan itu sudah ada di dalam hidup kita. Kita harus berhenti mencari, ya, kita harus pergi ke gereja karena kita
cinta akan Tuhan dan kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Kita tidak mau ke gereja hanya karena kita mau Tuhan lihat kita, ya, kita datang ke gereja hari ini, kita beri ke gereja hari ini. Ya bukannya, kita bukan mau mencari jalan yang senang untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Amin. Kita hanya perlu meletakkan iman kita, kepercayaan kita di dalam Tuhan, dan Tuhan akan membuka pintu syurga, ya, untuk memberikan kita kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Dan hari ini pendek saja ya saudara-saudari, karena hari ini itu adalah hari yang terakhir ataupun ya part yang terakhir untuk series kita, dan saya betul-betul berharap dan saya berdoa kita dapat memahami kasih karunia Tuhan, ya, apa yang kasih karunia Tuhan telah lakukan dalam hidup kita ataupun apa yang akan dilakukan dalam hidup kita, ya, dan peranan kita di dalam hal ini adalah hanya meletakkan iman kita dan teruskan percaya ke dalam Tuhan. Amin. Sangat mudah ya saudara-saudari. Kalau saya mau konklusikan, ya, seluruh series ini, ya, itu sangat mudah. Kita hanya harus meletakkan iman kita dan harus percaya, ya, kita teruskan saja percaya dalam Tuhan dan Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam ini. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Bapa pada malam ini, dan juga Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Walaupun kami orang yang kotor, kami orang yang berdosa Bapa, Engkau tetap menerima kami ya Tuhan. Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu ya Bapa, agar kami menjadi orang yang baru di dalam Engkau ya Bapa. Dan Engkau memberikan kami, Engkau berkati kami Bapa dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan, dengan anugerah-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih ya Bapa, walaupun kami tidak layak menerimanya Tuhan, tetapi Engkau tetap memberi karena Engkau adalah Bapa yang maha mengasihi ya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau menjadi pembimbing ya Bapa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih tidak dapat memahami atau masih tidak dapat menerima ya Bapa konsep-konsep ini ya Tuhan, konsep kasih karunia-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau membimbing ya Bapa, haleluya, mengiringi ya mereka Bapa di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Biarlah mereka memahami konsep ini dan biarlah hati mereka terbuka ya Tuhan untuk-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Dan di saat kami pergi pada malam ini ya Bapa, di saat kami teruskan dengan hidup kami dalam minggu ini ya Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan, di atas perlindungan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan, di saat kami keluar dan masuk ke dalam rumah ya Bapa. Haleluya. Biarlah malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan tetap melindungi kami ya Bapa, dan biarlah darah-Mu ya Tuhan tetap menutupi kami ya Bapa. Haleluya. Engkau tetap berkatilah kami ya Tuhan pada malam ini di saat kami bersurah ya Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa, untuk kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, haleluya. Tuhan berkati semua. Ya, saya harap kalau kita dapat memahami konsep ini, dan jika kita tidak dapat memahami, jangan risau, boleh pergi ke YouTube-nya Pastor Carlo, boleh didengarin lagi sekali lagi, ada di-uploadkan dalam YouTube ya. Jadi saya berdoa dan saya berharap kita dapat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.